Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah, ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus, kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi, jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidup. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Markus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku. Jalan saja. Kenapa? Ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya. Tidak mungkin semua orang seneng. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya seneng semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak seneng tidak ngomong, males, apa, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang seneng. Pasti ada yang tidak seneng ya. Kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak seneng tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak seneng gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya. Nah, ini nasihatnya Markus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang tidak penting. Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Baik, ini filosofi selanjutnya. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya
tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan eh, punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit. Bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan, kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percaya kalau kita yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia, terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa, mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang banyak, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya. Dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana. Agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah saya sampai ini saja. Biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup. Kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit.
Jadi ada lagi satu kalimat dari Carver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius, hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja, kadang mikir, ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih anu. Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gitu. Nanti ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu Jangan nyolok. lupa Kalau duduk terlalu subscribe depan, channel malu Mbak dilihat Dono. Pak Faiz. Terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak. Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan itu. Ada quotes itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, teleponen. Kalau nggak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rinda-rindu neng yo. Kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa. Tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu minta. Kalau kamu cinta seseorang katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Ya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai urusan ditolak, tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, waduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Ini salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya gimana lagi. Ya kan? Lapar ya makan, haus ya minum kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti tidak dibikin ruwet. Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring. Tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simple, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak. Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah, lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah, tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simple. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Tadi intinya kan ini sebenarnya kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahan. Di parameternya dua malah ini, guna dan keindahan.
Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwa. Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestis Jangan itu lupa berarti gengsi. subscribe channel Mbah Ketenaran Klono. ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya. Bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja. Implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target. Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin. Biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya, Le? Ya Bapak ya biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya. Itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita. Tulislah dongengmu yang luar biasa. Biar bisa dikisahkan pada anak-anak. Bapak pernah ini loh, Le, pernah itu, dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Yo bapak yo sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Copot ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Nah, jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan. Ini pelajaran kita ya. Ayo cinta kebersihan. Semoga malam hari ini yang ngaji sudah mandi semua. Semoga bajunya juga dicuci. Rasulullah suka kebersihan. Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi. Bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas, tidak pernah. Ya kamu titeni ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu balik-balik noleh ke sana, noleh ke sini. Jangan-jangan itu menghindari deket-deket kamu, wah baunya. Ayolah bersih ya, ayo cinta kebersihan. Rasulullah sangat gemar kebersihan, gemar ibadah itu pasti. Kemudian zuhud. Nah, kemarin kita belajar asketisme, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nanti ada penjelasannya seperti apa gaya sederhana asketiknya Rasulullah. Zuhud itu berarti kondisi mental yang sudah tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau ini problem solver.
Ada masalah apapun, para sahabat datang, beliau memberi solusi. Ini problem solver namanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya ayo jadi manusia yang problem solver. Problem solver itu yang memberi solusi, bukan part of the problem, bukan kita yang masalah. Apalagi troublemaker, gawe perkara, gawe masalah. Ya kalau bisa kehadiran kita, begitu kita hadir, ada masalah selesai. Itu namanya problem solver. Ayo latihan seperti itu. Kemudian living Quran. Kalau ada yang tanya, Rasulullah itu akhlaknya gimana sih? Istri beliau, Sayyidah Aisyah, bilangnya, Rasulullah itu ya khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup. Makanya kita tidak bisa bilang, Pak, saya Quran saja langsung, tidak pakai Rasulullah. Loh, Rasulullah itu contoh teladan konkret. Seperti itulah menghidupkan Al-Quran. Jadi karena beliau living Quran. Sekarang kan ada mata kuliah di kampus jurusan tafsir itu yang judulnya living Quran. Biasanya melihat ke daerah-daerah bagaimana umat Islam menghidupkan Al-Quran sesuai versi lokal masing-masing. Nah, living Quran paling utama, paling pokok itu ya Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan. Apa-apa sesuai dosisnya yang pas. Tidak ada yang berlebihan, itu baik, apapun itu. Nanti ada banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya hidupnya sangat, kalau pakai bahasa hari ini ya, yang sering diseminarkan, sangat moderat. Karena memang hakikatnya Islam itu modern. Agama kita itu seimbang. Ya duniawi, ya ukhrawi. Jadi tidak ada praktek penyiksaan diri, tapi juga tidak ada terlalu dekat dengan dunia. Imbang, harmonis. Kemudian tadi menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan. Terus pemalu. Jadi Rasulullah itu di banyak kitab disebut pemalu. Ada cerita waktu beliau muda, satu ketika ada kerja bareng-bareng memperbaiki Ka'bah. Beliau ini terjatuh. Sehingga jubah beliau tersingkap sedikit. Sehingga betis beliau kelihatan. Tapi setelah itu beliau malunya luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah lagi beliau memperlihatkan anggota tubuhnya yang. Jadi ada seorang sahabat yang bilang bahwa Rasulullah itu malunya seperti gadis yang dipingit. Di lembut, tawaduk, pemalu. Tapi jangan salah, kalau waktunya perang ya sangat pemberani. Kemudian rendah hati, tenang. Ini kalau bahasa Al-Quran ya jiwanya memang levelnya mutmainnah. Tidak mudah panik. Kenapa? Karena sudah sepenuhnya bersandar pada Allah. Kalau kita kan masih mudah panik. Kita masih bersandar pada banyak hal selain Allah. Kita masih bersandar pada apa? Kita pengen IP yang tinggi, lulus cum laude, kita pengen kolega yang kaya, kita pengen pasangan anaknya pejabat, kita macam-macam bayangan kita untuk bisa hidup makmur yang akan datang. Tapi kalau Rasulullah ya Allah saja yang disandari dan itu pakem, paten, sehingga hidup tenang. Wah kalau begitu saya besok mau bersandar pada Allah saja Pak. Yo silahkan dicoba. Tapi biasanya akan gagal kalau ambisius, ingin segera sukses, pelan-pelan, latihan. Karena kalau segera Pak, saya buang semua yang duniawi Pak, spread itu mesti. Ya pelan-pelan. Wong yo, kalau dari sangat cinta itu kan tidak bisa tiba-tiba dicerai, dipisah begitu saja. Pelan-pelan. Biar latihan tenang.
Tenang itu kan tidak bisa, bukan urusan diomongkan saya tenang, tapi batin kita memang tenang. Saya punya teman dulu di pondok, malam-malam ke kamar kecil. Dia ini penakut, tapi gayanya kayak tidak penakut. Nah, pas di dalam ada angin, pintu kamar kecilnya bunyi brak. Wah, dia teriak-teriak, saya tidak takut, saya tidak takut. Teriaknya saya tidak takut, tapi teriak saya tidak takut itu menunjukkan sedang ketakutan dia. Nah, jadi takut tidak takut, ketenangan tidak bisa dilihat dari omong. Saya tenang kok Pak, saya tidak apa-apa kok Pak, saya ayo. Perilakumu itu bisa membuktikan kamu tidak tenang dan kamu apa-apa sebenarnya. Ya makanya yang ambisius pengen langsung, ya pelan-pelan lah. Wah ini saya harus niru Rasulullah semuanya. Alamat gagal sudah. Kalau ambil, ya pelan-pelan. Wah saya bisa niru mulai ini Pak, mulai ini Pak. Boleh pelan-pelan ya. Terus beliau ini empatik. Empatik itu mampu merasakan yang dirasakan orang, yang dirasakan oleh umat beliau. Baik, kita lanjut. Ada lagi Jangan lupa subscribe yang channel nulis Mbah Syekh Dono. Syafiur Rahman Mubarak Puri dari India. Nulis Ar-Rafiq Al-Maktum tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya yang pertama sangat pemberani, kalau ini semua ngerti. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Di Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab, bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini al-amin, orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu, tadi sudah dijelaskan, selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya, kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang setengah 8 ya Pak. Mahasiswanya datang setengah 8, dosennya malah lebih lambat lagi. Gitu. Terus saya jawab, oh beda Pak Ci. Kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda, itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan, terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 ini datangnya jam 10. Ya, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan, mesti kalau ada apa-apa dihitung kan. Oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9, ya saya datang jam 9. Baik. Nah, teladan Rasulullah yuk, sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya enggak usah, Pak, saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan.
Saya dulu saya dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabaya, agak medok agak spontan kayak Surabaya, tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang, mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati. Jadi kalau teman-teman merasa, "Oh, ya sudah, karakter saya memang begini kok Pak, mau apa?" Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu tidak seperti binatang yang pakai jadi. Boleh, tidak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah, ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat, suka memaafkan, lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan, sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo, maaf ya maaf, tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Ya, ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi, ayo latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau, Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis. Karena usilnya tetangganya. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah, kok tidak ada yang melempar kotoran, kok tidak ada yang menaburi pasir. Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Apa? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, ini beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kaget. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menyenggok paling awal. Itu menyentuh hati dia. Sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh. Geser minal zulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya. Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi. Ya, Peter ngomong kan. Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model. Kenapa kamu telat gitu? Ojo, ayo silakan masuk dulu mas. Apa? Nanti belakangan baru ngomong. Minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya. Jangan telat. Yang telat ya. Nah, itu mungkin dia bisa bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung kemungkinan gengsinya keluar. Sehingga malah nggak jadi lebih baik. Nah ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak. Pinginnya segera orang lain harus ikut saya. Karena saya yang paling benar. Selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Kalau mungkin pakai bahasa ini memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu.
Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Ah, tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatona. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Yo, ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang, wah ini resiko, wah ini pahit, ya enggak apa-apa. Asal tadi ya, cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir, sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Ah, detail ureanya cari ya di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Puri Ar-Rafiq Al-Mahfud.